2 April diperingati sebagai hari wafatnya Yesus Kristus dan diperingati sebagai Jumat Agung oleh umat Kristiani dan Katolik. Ibadah Jumat Agung pun digelar Gereja Katedral dengan cara daring dan tatap muka dengan protokol kesehatan dan keamanan yang ketat. Ibadah Jumat Agung dalam Pekan Suci digelar di Katedral Jakarta. Pada pukul 12 siang telah digelar kegiatan jalan salib secara daring di dalam gereja tanpa dihadiri oleh umat Katolik. Ibadah Jumat Agung sendiri digelar 2 sesi di pukul 3 sore dan 6 sore secara daring di YouTube Komsos Katedral Jakarta dan secara tatap muka. Beberapa prosesi ibadah pun dikurangi mengingat protokol saat pandemi, namun tidak mengurangi kehikmatan seperti hari sebelumnya. Kegiatan dibatasi hanya untuk 309 orang per sesinya. Keamanan pun dilakukan dengan 150 personel gabungan ditempatkan di beberapa titik di sekitar katedral. Dalam ibadat Jumat Agung memang ada beberapa penyesuaian akibat pandemi. Contohnya yang paling pada ibadat Jumat Agung ini kita lakukan penghormatan salib, yang mana sebelum pandemi itu dilakukan dengan mencium salib satu persatu ke depan. Nah, untuk kali ini di masa pandemi penghormatan salib hanya dari masing-masing tempat dan nanti petugas akan mengangkat salib di area depan untuk semua umat menghormat dari tempat masing-masing. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Sandra Insanasari di Gereja Katedral Jakarta. Selamat malam Sandra, apa pesan yang disampaikan pada peringatan Jumat Agung kali ini? Selamat malam Eva, sebelumnya saya informasikan dulu bahwa memang saat ini ibadah Jumat Agung masih tengah berjalan di belakang saya di Gereja Katedral karena memang hari ini digelar 2 sesi, yaitu pada pukul 3 sore dan juga pada pukul 6 sore, dan sebelumnya memang di pukul jam 12 siang tadi juga sempat diadakan proses jalan salib seperti itu yang memang tadi digelar tapinya tertutup ya, online, jadi tidak ada jemaat yang datang, khusus hanya online. Untuk pesan-pesan apa saja yang memang disampaikan pada saat khususnya di Jumat Agung dalam Pekan Suci ini, tadi ada 2 hal yang ditekankan. Yang pertama terkait pandemi, memang untuk tema tahun ini sendiri yang diangkat adalah temanya semakin mengasihi, semakin terlibat dan juga semakin memberi berkat. Ini dimaksudkan untuk kita kembali lagi masuk merefleksikan diri selama 1 tahun terakhir kita sudah melewati pandemi. Tadi juga dikatakan oleh pastor bahwa dengan adanya pandemi ini sekarang kita sudah masuk ke kebiasaan baru, maka kita merenung kembali apa saja yang sudah kita lewatin dan kita sudah berhasil melewati semua ini, dan inilah saatnya untuk kembali bangkit dengan adanya kebiasaan baru. Dan tadi juga yang menariknya Eva, tadi kita sempat berbicara dengan Pastor Albertus Hani yang merupakan kepala dari Gereja Katedral Jakarta. Ia memberikan pesan toleransi karena memang terkait bahwa beberapa waktu lalu kita baru saja mendengar kejadian yang memang cukup mengejutkan, terorisme di Gereja Katedral Makassar dan juga di Mabes Polri. Ia menekankan bahwa walaupun berbeda-beda, sekali lagi ini Bhinneka adalah sesuatu hal yang kuat sekali, jadi memang harus benar-benar satu. Bahkan ini dicontohkan sendiri dengan Gereja Katedral. Jadi untuk di sini, untuk para jemaat yang hadir di sini, untuk mereka yang ingin berkunjung ke gereja dipersilakan untuk parkir di Masjid Istiqlal, di bawah parkir ya, di parkiran bawah Masjid Istiqlal. Dan inilah yang digambarkan bagaimana hubungan harmonis antara Gereja Katedral dengan Masjid Istiqlal pun sebaliknya ya. Jadi jika ada kegiatan seperti Idul Fitri, Idul Adha, di sini Gereja Katedral pun membantu memberikan lahan seperti itu jika ada kebutuhan parkir ataupun hal-hal lainnya. Dan yang tadi juga ditekankan komunikasi baik pun dilakukan dengan Kepala Imam Besar Masjid Istiqlal ya. Dikatakan bahwa di sebelah sana itu memang akan lagi sedang proses dibangun Eva, terowongan bawah tanah, dan ditekankan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal tadi disampaikan oleh Pastor Albertus bahwa ini bukan berseberangan, tetapi kita ini beriringan, berdampingan. Jadi senantiasa di sini ditekankan bagaimana keharmonisan yang terjalin antar agama yang memang ada di sini. Dan kalau saya boleh bicara juga Eva terkait dengan protokol kesehatan dan protokol pengamanan, di sini pun dilakukan dengan sangat ketat. Mengingat kita sedang pandemi, mengingat juga ada kegiatan-kegiatan kemarin yang cukup mengejutkan. Untuk keamanan sendiri pun di sini selain 150 personil gabungan yang mengamankan di beberapa titik, untuk masuk pun di sana
sudah ada anjing penjaga, di dalam pun udah ada tim pejinak bom, dan kita sudah kemarin saya sempat melewati gerbang dan memang di sana ada pendeteksi logam yang memang kalau untuk para jemaat yang hadir atau siapapun yang masuk itu harus melewati sana, dan memang kalau bisa dilihat sendiri untuk pengamanannya pun sudah ada tim TNI Polri yang memang bersenjata, dan untuk protokol kesehatannya sekali lagi hanya orang-orang yang sudah terdaftar saja di website Bela Rasa Keuskupan Agung Jakarta yang bisa mengikuti kegiatan Jumat Agung dan dalam keadaan sehat. Eva. Iya Sandra, kalau kemudian tadi Anda sudah jabarkan bagaimana kemudian protokol kesehatan maupun juga pengamanan pada ibadah Jumat Agung kali ini, bagaimana kemudian respons dari jemaat terhadap protokol kesehatan maupun juga pengamanan yang dijalankan di sana? Ya Eva, mohon maaf saya tidak bisa mendengar Anda dengan jelas, namun kalau boleh tadi saya dengar ada terkait protokol kesehatan disampaikan juga memang oleh Humas Gereja Katedral Susiana, dikatakan bahwa untuk pastor dan tim penyelenggara acara sendiri pun sudah diswab antigen, bahkan kita pun tim jurnalis yang untuk hanya melewati gerbang saja tidak boleh memasuki pintu gereja ini harus melakukan swab antigen terlebih dahulu. Jadi memang untuk protokol ini benar-benar ketat, dan kalau kita bandingkan memang Eva dengan Paskah tahun lalu ini memang di gereja katedral ini sama sekali tidak ada kegiatan tatap muka, tapi berdasarkan ada peraturan baru yang keluar maka diizinkan dengan dibatasi. Jadi ada 2 sesi, per sesinya hanya 309 orang, yaitu 20% dari kapasitas normal. Itu pun dibagi lagi ya Eva, yaitu 200 di dalam, 109 di luar, dan ini akan dilakukan terus-menerus sampai dengan hari Minggu Paskah nanti. Sedikit selain itu juga ya Eva, memang bisa saya gambarkan kegiatan Jumat Agung ini merupakan memperingati wafatnya Yesus Kristus, dan tentu lebih sendu, lebih tenang dibandingkan dengan Kamis Putih kemarin, karena memang karena memang ini merupakan kegiatan merenung seperti itu. Jadi untuk protokol kesehatannya pun ditekankan Eva di sini, bahwa kalau tadi kita lihat jam 12 siang itu ada di online di YouTube, tidak boleh ada orang yang datang seperti itu. Kemudian juga untuk ibadah Jumat Agung sendiri di dalam biasanya ada prosesi utama yaitu mencium salib. Tetapi karena memang teringat pandemi, tidak ada kegiatan tersebut, hanya pastor membawa salib besar, kemudian untuk jemaat menghormati dari tempatnya masing-masing dengan menunduk, merenung seperti itu. Dan masih ada untuk prosesi pembagian hosti ataupun roti tak beragi, tetapi ini benar-benar dijaga protokolnya, seperti ada sekat seperti itu. Kemudian ini juga nanti akan dilakukan untuk besok Sabtu Vigili atau Sabtu Suci dan juga Minggu Paskah. Eva. Baiklah, Sandra Insana Sari melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Terima kasih.